Oke, perkenalkan nama saya Laudi Abdul Zarif dari UPJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas struktur data, tugas pertama struktur data. Dan untuk mengerjakan tugas tersebut, di sini ada beberapa case yang diberikan dan kita harus mengerjakannya. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai saja. Untuk mengerjakan tugas ini, kita harus menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, di sini saya sudah ada filenya bernama datastruktur.java. Dan untuk mungkin kita bisa tes dulu untuk outputnya. Public static void main string arguments. Di sini kita bisa system nggak bisa ternyata. System out print line, system out print line, terus di sini hello world. Oke, kita bisa compile data struktur.java, lalu kita run java data struktur. Oke, masuk hello world, dan di sini juga terbentuk file yang formatnya itu .class. Oke, mungkin kita bisa langsung saja mengerjakannya. Dari case pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Oke. Sebelum itu mungkin kita bisa persingkat dulu ini sistem out print line menggunakan import static java dot system out. Tidak salah ya? Salah satunya. Oke, kita bisa di sini bukan sistem static. Oke, wait, import static java select system out. Oke, ketemu. Import static java dot lang dot system out. Oke. Nah, jadi kita untuk mendeklarasikan penilaiannya itu tidak perlu menggunakan sistem lagi, jadi langsung out.println. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke soalan pertama, case pertama. Case 1. Nah, di sini kita disuruh membuat tipe data float yang bernama struktur baris. Tipe data float itu mungkin ada yang bingung itu bagian float, tipe data float. Jadi tipe data float itu adalah tipe data yang untuk menampung value yang berupa desimal atau pecahan. Ya sampai situ aja sih sebenarnya. Oke, mungkin kita bisa buat untuk mendeklarasikannya, dia menggunakan float tipenya, lalu nama variabelnya, struktur baris, dan value-nya. Mungkin kita di sini bisa isi 0,5, dan untuk float kita tambahkan nilai value f sebagai penanda itu float. Oke, di sini sudah jadi. Untuk melihat value-nya kita bisa menggunakan out println struktur baris. Mungkin kita bisa definisikan dulu ini struktur baris. Ini dan struktur baris. Oke, ini sudah selesai.
kita lihat hasilnya. Java compile data, nama filenya data structure.java dan and Java, kita run Java data structure. Oke, masuk 0,5. Oke, kita kasih spasi, lalu di sini kita tambahkan new line biar ada gap. Kita coba lagi compile dan run. Ya, masuk. Structure bodies 0,5. Oke, case pertama selesai. Nextnya buatlah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Oke, kita bisa tulis di sini case 2. Lalu di sini untuk membuat string kita deklarasikan dulu tipe datanya string, lalu nama variabelnya, susunan kata baru, lalu value-nya. Nah, value-nya itu ini pemrograman struktur data Java. Oke. Mungkin ada yang bertanya, tipe data string itu apa? Jadi tipe data string itu dia itu untuk menampung value yang berupa string atau kata atau karakter ke dalam sebuah variabel, dan outputnya itu berupa string juga, kata dan ya karakter juga sih. Oke. Di sini kita bisa out print line. Oke, di sini susunan kata baru. Ketik 2. Kita masukkan, kita deklarasikan variabelnya di outputnya, dan kita tambahkan new line. Jangan lupa semicolon. Java itu untuk tiap akhir program itu diperlukan penutup dalam bentuk semicolon. Oke, kita di sini bisa mulai compile dan run. Ya, masuk. Struktur baris itu float dan susunan kata baru itu berupa string. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam case ketiga, pendeklarasian. Mungkin kita bisa tulis dulu di sini case 3. Oke, buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 8 angka. Oke, tipenya array dan nama variabelnya 8 angka. Tipe data integer yang berisi angka. Oke, jadi dia itu array yang berisi tipe data integer dengan nama variabel 8 angka. Oke, di sini sudah disebutkan value-nya juga. Mungkin kita bisa langsung mengerjakannya. Di sini untuk membuat array, kalau dilihat di sini dia dibutuhkan tipe data integer dan variabel 8 angka. Oke. Jadi kita deklarasikan dulu tipe data yang ada di dalamnya, integer, lalu kita tutup. Ini tanda kurung siku ini artinya array, lalu nama variabelnya 8 angka. Ya. Nah, untuk memasukkan value ke dalam array, kita bisa menggunakan kurung kerawal. Oke, kita tutup dulu, lalu masukkan value yang dibutuhkan 10, 12 sampai 82 ini sesuai dengan case yang diperlukan. Oke, selesai. Mungkin ini kita lihat
atas biar berjejer. Yap. Oke, ini udah jadi, tinggal kita ini kita print atau kita masukkan ke dalam output variabel ini supaya kelihatan value-nya. Oke, untuk array kita bisa menggunakan utility dari Java yang berupa array. Pertama kita import dulu, import Java utility util dot arrays. Ya. Nah, untuk outputnya kita bisa menggunakan out print line Oke, nama variabelnya mungkin kita taruh di sini 8 angka. Plus value-nya. Nah, untuk value-nya kita bisa bentuk dengan array to string. Arrays to string 8 angka. Nah, lalu kita tambahkan new line biar ada gap. Oke, selesai. Kita coba compile dan run. Yap, masuk 8 angka 10, 12 sampai 82. Oke, di sini array sudah selesai. Array satu dimensi maksudnya. Oke, kita masuk ke case 4. Case 4 itu deklarasi array 2 dimensi dengan nama 2 angka dan berisi tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oh, ini jadi matrix. Oke, di sini sudah disebutkan value-value-nya. Berarti ini nanti dia per 3 ini. Oke, mungkin kita bisa langsung mengerjakan saja. Oke, dari sini kita diperlukan tipe data string dan array 2 dimensi. Untuk membuatnya itu cukup gampang. Deklarasikan tipe datanya, terus array, dan di dalam array. Oke, kita nextnya itu kita masukkan nama variabelnya 2 angka. Oke, untuk mengisi value array 2 dimensi kita bisa deklarasikan dulu array pertama, array luar atau array yang sebagai wrapper. Lalu kita masukkan array yang pertama, index 0. Yang pertama itu 2, 4, 6. Oke, itu 4, 6. Masuk. Nah, di sini ada kesalahan. Incompatible types. Integer cannot be converted to string. Ya kan, itu terjadi karena yang kita deklarasikan ini tipe data itu string, sedangkan yang kita masukkan value-nya ini malah ini integer. Jadi untuk solve ini kita cukup mudah, tinggal ubah tiap value-nya itu menjadi string. Oke, next 8, 10 sampai 12. 8, 10, 12 maksudnya. Itu masuk index 1. Kita ubah dulu jadi string. Oke, next index 2 atau index terakhir. Oke, string and string. Oke, selesai. Mungkin yang kita bingung itu untuk ininya,
outputnya. Oke, untuk output ini sebenarnya cukup mudah. Bentar. Nah, di sini kita bisa melakukan looping for terus lalu inspect. Nah, yep, for index 1 index 0 kita looping dari index 0 sampai angka dot length. Oke, nextnya kita bisa looping lagi di dalamnya for index ya, i nya ini kita jadi j karena i itu udah dipakai variabel i. Oke, nextnya itu dua angka index by variable i, by value i maksudnya. Oke, sudah. Tunggu sebentar. Oke, untuk print ini kita menggunakan out print f. Jadi ini formatted print. Oke, di sini sebelumnya saya udah pernah bisa kita tambahkan ini. Salah, bukan angka tapi harusnya 2 angka. Ada yang kurang. Dot length. Nah, oke, untuk membentuk seperti matrix kita bisa tambahkan di sini ini, lalu di luar sini ini. Oke, ini for-nya kenapa? Mentions for loop. Enggak dulu, cukup kayak gini aja sih sebenarnya. Oke, kita bisa coba cek Java compile lalu run. Nah, di sini berhasil, tapi kok tidak kotak ya. Ya, tapi di sini udah berhasil sih hitungannya. Oke. Mungkin ini kali ya pas new line. Di sini out print new line. Di sini kita kan harusnya nggak pakai sistem kan udah langsung out. Oke, kita coba. Salah, Java. Nah, berhasil. Oke, nextnya itu linked list nama urutannya, nama variabelnya urutan list angka. Yang memiliki is pendekatan tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kita masuk di sini. Oke, di sini. Mungkin kita agak kasih jarak dulu sedikit. Inline.
Oke, case 5 atau case terakhir, link list. Oke, untuk membuat link list itu pertama kita perlu import dulu utility link list. Import java util link list. Manis import, oh ya karena belum dipakai sih. Oke, nextnya itu oke. List. Oke, kalau dilihat di sini itu dia kan value-nya itu integer ya. Nah, kita bisa deklarasikan di sini sebagai English. Isinya itu integer. Lalu salah nama variabelnya. Next, new linked list. Oke, function ya udah. Nah, untuk menambahkan value ke dalam link listnya itu kita cukup tinggal nama variabelnya urutan angka plus angka, terus kita bisa tambahkan add. Add ini diisi oleh value yang tadi di dalam case itu kayak 15, 28 sampai 59. Mungkin kita bisa masukkan di sini 15. Oke, 28, 33, 47, 59. 28, 33, 47 dan 59. Oke. Untuk melihat value-nya tinggal kita out print line. Dan di sini kita masukkan ini nama variabelnya, tambah ya, deklarasikan nama variabelnya di outputnya biar muncul value-nya. Oke, tinggal compile dan run. Yep, masuk di sini. Urutan list angka 15 sampai 59. Kalau dilihat ya dia mirip seperti array, cuma untuk link list ini dia lebih dinamis gitu. Kalau array kita misalnya mau menghapus value yang di sini, kita nggak bisa yang di tengah itu nggak bisa langsung. Sedangkan kalau link list kita tinggal hapus saja ini. Kita coba compile dan run, ya hapus. Itu bedanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.